Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, kita akan bahas mudah-mudahan 30 menit ke depan materi niki mantun kiat khusus meraih sukses Ramadan. Kalau kalian jenengan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka khusus di bulan Ramadan. Bulan yang lain boten nenten Bapak Ibu. Makanya tawaran yang pertama kali diberikan oleh Allah tidak tanggung-tanggung, khusus untuk orang yang ikhlas, khusus untuk orang yang beriman, khusus bagi orang yang pandangannya ke akhirat bukan ke dunia. Sebab nek kulo kalian jenengan pandangannya ke dunia kalah Pak kali tiang sing ngejar diskonan. Ramadan niki ternyata mall-mall itu menawarkan diskonan sampai 75%. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka yang pertama kiat agar kulo kalian jenengan sukses Ramadan, gembira. Kulo kalian jenengan punya usia yang panjang, kemudian usia yang panjang itu digunakan untuk taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Gembira Pak, kulo kalian jenengan diberikan usia panjang sakit menangi Ramadan. Kata Rasulullah, kebahagiaan di atas segala kebahagiaan adalah panjangnya umur dalam ketaatan kepada Allah. As-sa'adatu kullu sa'adati tulul umuri fi ta'atillah. Kebahagiaan di atas segala kebahagiaan adalah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Kalau panjang umur kulo kalian jenengan tidak digunakan ketaatan kepada Allah, itu namanya istidraj. Usianya istidraj Pak, dilulu kare Gusti Allah. Kulo niki terkesan, kemarin saya baca dalam satu internet ada seorang India, ulama dari India, usia 70 tahun. Itu sudah bikin kuburan dan tidurnya di kuburan. Lubang kuburan itu dikasih karpet, dia setiap malam ngaji di situ. Karena dia merasa usianya sudah tidak akan lama lagi. Setiap hari ngaji di tempat itu. Ya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai Rasulullah niku mengatakan bagi orang yang bangga tapi bangganya untuk ibadah, bangganya untuk tadarrus, bangganya untuk qiyamul lail, bangganya untuk sholat tarawih berjamaah, mamfarihah sapa wong sing bangga bidukhuli Ramadana, dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jaminan dari Rasulullah, haramallah jasadahu, Allah haramkan tubuhnya dibakar pada api neraka, diharamkan oleh Allah. Luar biasa Ramadan niki. Saya sering mengatakan di berbagai tempat bahwa Ramadan ini satu-satunya Pak peluang untuk membuka pintu surganya Allah. Peluang Pak. Di bulan yang lain tidak ada, khusus Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan Ramadan ini satu-satunya agar umat Nabi Muhammad itu bisa mengalahkan umat-umat yang usianya ribuan tahun. Menang sekalipun kulo kalian jenengan usianya cuma 63 tahun, bisa mengalahkan ibadahnya umat-umat yang usianya ribuan tahun karena Ramadan Bapak Ibu. Jadi ini Ramadan kulo kalian jenengan si aras-arasan kebajut Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, kata Allah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kulo kalian jenengan ngapunten saat ini. Allah besok tidak tanya berapa banyak rumah kulo kalian jenengan. Gini apa nggih? Allah enggak tanya. Allah tidak tanya berapa banyak pangkat dan derajat kulo kalian jenengan. Allah enggak tanya. Allah enggak tanya berapa banyak dolar yang kita simpan di bank. Boten tanya Gusti Allah. Allah tidak tanya berapa banyak mobil kulo kalian jenengan, kos-kosan kulo kalian jenengan. Allah enggak tanya. Tapi yang ditanya oleh Allah, bagaimana ibadahmu di saat engkau hidup. Maka kata Allah dalam Quran surah Yunus ini, rahmat dan karunia Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Entek ngamik kurang golek, mencari harta kekayaan, pergi pagi pulang malam, peras keringat banting tulang, kadang-kadang kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, rela kehujanan dan kepanasan hanya mencari dunia, Pak. Pada saat dia mati dunianya tidak dibawa, Pak. Ya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka saat kulo kalian jenengan gembira itu mentarhib Ramadan. Ini namanya mentarhib, berasal dari akar kata rahaba yurahibu tarhiban, fa'ala yuf'ilu taf'ilan, yang artinya melapangkan dada, menyambut dengan mesra dan gembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarhib sejak bulan Rajab. Bahkan sebagian riwayat ada yang mengatakan Rasulullah niku menyambut bulan Ramadan atau mentarhib bulan Ramadan 2 tahun pada saat beliau hijrah ke Madinah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun, yuk siapkan diri. Yang paling penting bagaimana kulo kalian jenengan mempersiapkan hati dengan meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah. Siapkan hati kulo kalian jenengan, karena Ramadan ini menggunakan bahasa iman, Ramadan ini menggunakan bahasa hati, Ramadan ini menggunakan bahasa keikhlasan, Ramadan ini menggunakan bahasa keistiqomahan. Nek kulo kalian jenengan boten ikhlas, gak mungkin istiqomah Bapak Ibu. Nek kulo kalian jenengan boten ikhlas, gak mungkin kulo kalian jenengan sampai akhir Ramadan masih bertahan di masjid. Boten. Tenggen kulo niki tarawih sak niki Pak Tasik bibir Keloso kulo tingali jajal. Nanti 1 minggu niku pun Keloso ini pun sudah dilipat. Loh, Keloso ini kok dilipat? Ngapunten Ustaz, ibu-ibu sak niki sampun tarawih wonten Royal Ustaz. Oh nggih pun mboten napa-napa. Sudah pindah tempat toh. Yang kedua, niki yang paling penting, mempersiapkan akal dengan mendalami fiqhus siyam, pengetahuan syariat puasa. Maka saya mengajak khususnya diri saya pribadi dan panjenengan yang memakmurkan Masjid Abu Adnan ini, ayo siapapun yang ceramah Pak, manfaatkan, ojo mulih. Sebab pasti penceramah itu punya kualitas, punya keistimewaan, walaupun juga di sisi lain pasti punya kekurangan. Ambil baiknya siapapun yang ceramah. Niki sampai ada satu hadis niki kabar gembira buat kulo kalian jenengan.
yang sampai malam ini, pagi ini kula kali jenengan masih ikhlas tindak Masjid Abu Adnan. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan belajar kebaikan atau mengajarkannya, ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji secara sempurna. Alhamdulillah. Panjenengan tindak ngeten niki lenggah ngeten, cuma tinggal mendengarkan seperti orang yang berhaji. Mangke ditutup lagi dengan sholat isyraq, sama dengan berhaji lagi. Ya Allah, apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan dari 10, 100 sampai 700 kali lipat. Allah lipat gandakan malih. Masya Allah. Eman nopo boten? Eman napa boten? Sing gadah iman, sing boten gadah iman boten kerasan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun, saya boleh cerita napa boten? Nabi Musa niku manusia yang mulia hidupnya. Nabi Musa niku nabi yang mempunyai kekuatan diskusi yang bagus, orator. Kalau bahasa kita niku orator, pinter berdebat. Sampai Fir'aun niku bertekuk lutut kalau berdebat dengan Nabi Musa, pasti kalah. Pinter ngomong Nabi Musa niku. Sampai di dalam Al-Quran diabadikan doa khusus, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Niku sampai terkenal, Pak. Tidak pernah Fir'aun itu menang kalau diskusi dengan Nabi Musa, pasti kalah. Tapi suatu saat Nabi Musa niki ditanya oleh kaumnya Bani Israel, ada tidak orang yang lebih alim dari sampean? Itu jawabannya Nabi Musa, ya nopo? Tidak ada satupun orang di tempat ini yang lebih alim daripada aku. Nah, sombong nopo boten? Sombong, Pak. Sekelas Nabi Musa dengan jawaban seperti ini ditegur oleh Allah. Makanya nggak boleh orang itu mengatakan dirinya paling alim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan jawaban seperti itu Nabi Musa itu ditegur Gusti Allah. Musa, jangan sombong kamu. Di atas gunung masih ada awan, di atas awan ada langit, di atas langit ada langit lagi. Jangan sombong kamu. Kulo kalian dengan hidup itu nggak boleh sombong, Pak. Dalam kondisi apapun nggak boleh sombong. Jadilah orang yang tawadhu. Kata orang Jawa, mengikuti ilmunya padi, semakin berisi semakin merunduk, Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun, nah, persiapan fisik, sebab fisik lemah tidak bisa menunaikan puasa dengan sempurna. Yuk sesekali kulo kalian dengan olahraga penting nih, kunik kulo kalian dengan sampai sakit kena kolesterol gak iso taraweh. Kalau sudah kena kolesterol gak iso tahajud. Sakit-sakitnya cuman duduk di kursi, boten sempurna, Pak. Boten nikmat, jaga kesehatan. Makanya kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, yang sehat, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Yuk jaga kesehatan. Kalau kita berbuka, bukanya jangan balas dendam. Daharan sak micu entek kabeh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun, makanya di dalam Quran surah Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab.
berbekallah engkau, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini mengajarkan kulo kalian jenengan untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nih 3 merencanakan peningkatan prestasi ibadah. Kita telok wajahnya kayak wong Gunung Sari. Tekad kuat untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Ayo kita catat sendiri. Setiap hari tindak Masjid Abu Adnan, lebih-lebih ni tarawih kulo kalian jenengan. Kalau tahun kemarin kulo kalian jenengan beto arto untuk dijadikan sedekah di Masjid Abu Adnan 2.000, usahakan tahun ini bisa 3.000, bisa 4.000, bisa 5.000. Niku setiap hari, Pak. Kalau kulo kalian jenengan tadarusnya, tahsinul Qur'annya hanya bisa separuh juz, setengah juz, ayo usahakan kalau bisa tahun ini bisa 1 juz, one day one juz, 1 hari 1 juz, bukan 2 juz, juz apel kali apokat yo akeh tunggale. Perencanaan bersifat global dan rinci, kuantitas dan kualitasnya lebih baik. Usahakan, Pak. Jangan sampai ada penurunan. Tahun kemarin ya Allah bendino nenggoni Abu Adnan, saiki lorong dino pisan. Jangan, Pak. Pun. Nah, melaksanakan ibadah puasa dan amaliyah Ramadan dengan hati ikhlas karena panggilan iman, dengan memperhatikan adab dan sunnahnya. Ikhlas, adabnya seperti apa, sunnahnya seperti apa. Lebih-lebih ketika kulo kalian jenengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tidur jangan terlalu malam, jangan sering begadang. Jam 10 sudah harus tidur, karena kulo kalian jenengan jam 3 sudah harus bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Tahajudnya tidak usah ditutup dengan witir malih, sebab witirnya sudah dilaksanakan pada saat sholat tarawih. Enak, Pak, tambah nikmat. Loh, ten Gunung Pondok Chandra niku kula pernah, Pak, ten Pondok Chandra nggih, tapi masjidnya rahasia. Dadak kula niki ngimami beberapa tahun yang lalu di situ. Begitu selesai sholat tarawih, tinggal sholat witir, makmumnya teriak-teriak, "Ustadz, nggak usah ditutup dengan witir, Ustadz, sebab kalau ditutup dengan witir kita nggak bisa sholat tahajud, Ustadz." Waduh, iki ilmu dari mana lagi ini? Akhirnya saya sampaikan, ini pertanyaan tiap tahun yang masuk. Yang benar itu tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi ini ulo kalian dengan witirnya sudah sholat tarawih, nanti tahajudnya tidak usah ditutup lagi dengan witir. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, jadikan mujahadah sungguh-sungguh, jadikan Ramadan sebagai syahrut taubah, pasti, Pak. Nggih, iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, agar perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang tidak baik. Jadikan syahrut tarbiyah dan syahrut dakwah, bulan pendidikan dan dakwah. Syahrul jihad, bulan perjuangan. Nah, ini ayatnya Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Kemudian anggap puasa tahun ini seperti puasa yang terakhir kali. Pun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan syahrud doa, perbanyak doa, karena doa di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki, nggih. Lihat di sini yang terakhir, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah pada saat sedang berbuka. Para jamaah, sekali lagi mudah-mudahan Ramadan kulo kalian jenengan menjadi Ramadan yang bisa menghantarkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang bisa menghantarkan cita-cita dan keinginan kulo kalian jenengan dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menghantarkan, saestu bisa menghantarkan sing tereng tindak haji, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk haji, bolak-balik umroh, rizki ini barokah, turah-turah, kathah
saged kagem tindak Mekah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.